Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita bangkit berdiri sebentar Bapak Ibu. Boleh kita bangkit berdiri? Karena di dalam ibadah keluarga kita satu tubuh, boleh kita kanan kirinya kita salaman supaya kita lebih dekat dalam ibadah kita. Karena kita satu tubuh dalam HKBP, Huria HKBP. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan yang memberkati seluruh keluarga kita, sehingga dapat bersekutu bersama keluarga untuk memuji, memuliakan Tuhan di dalam ibadah Minggu Eksodi hari ini, yang artinya, dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan. Dalam ibadah Minggu Keluarga saat ini, setiap anggota keluarga duduk bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu, di dalam iman kepada Tuhan, marilah kita menyaksikan. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur, memuji, memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 6, ayat 2 sampai dengan 4. Semua
Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami, untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengar hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari hukum Taurat Tuhan, mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Wahyu 22, mulai dari ayat 12 sampai ayat 21. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya.
Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk sepekan. Shalom, Amang Inang. Warta pelayanan Minggu tanggal 1 Juni 2025. Yang pertama, nama Minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Eks Saudi dengan topik Minggu Tuhan adalah Raja. Yang kedua, 1. Ibadah Minggu Keluarga. Hari ini Minggu tanggal 1 Juni 2025, gereja kita melaksanakan ibadah Minggu Keluarga. Ibadah Minggu Remaja akan digabung dengan ibadah umum. Sedangkan ibadah sekolah Minggu tetap dilaksanakan dalam 3 kali ibadah, yaitu pukul 06.00, pukul 08.00, serta pukul 11.00 yang berada di gedung Sopo Saroha. Kita akan memberikan persembahan di dalam amplop untuk persiapan dana perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Persembahan 1A dan 1B diberikan sebelum khotbah, sedangkan persembahan 2 dan persembahan khusus keluarga dalam bentuk amplop diberikan setelah khotbah dan maju ke depan. Kedua, jemaat pindah week. Sejak hari ini, Minggu, tanggal 1 Juni 2025, telah pindah week keluarga A. Bapak Junaidi Sahat M. Tambunan, Ibu Betty Sutumeang, beserta 1 orang anak dari week 12 pindah ke week 25 dengan NRJ 10-0494. B. Bapak Togar Sarumpait, Ibu Elizabeth Simorangkir, beserta 3 orang anak dari week 12 ke week 25 dengan NRJ 14-0077. C. Ibu Nyonya Simanjuntak Nur Siti Tampu Bolon, beserta 1 orang anak dari week 12 ke week 25 NRJ 10-0515. 3. Jemaat Parguru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 1 Juni 2025, telah diterima menjadi jemaat Parguru Sarina Marpaung asal Gereja Tuhan di Indonesia atau GTDI dari week 30. Yang keempat, jemaat meninggal. Pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 telah meninggal dunia Ibu Anita Afrisia Panggabean, tutup usia 41 tahun, anggota jemaat week 9 garing 1131, meninggalkan suami David Sugiarto Siburian beserta 2 orang anak. Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 5. Perayaan Hari Turunnya Roh Kudus. A. Ibadah Pentakosta pertama pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 kita akan merayakan turunnya Roh Kudus. Gereja kita akan melaksanakan ibadah 4 kali seperti biasa, yaitu pukul 06.00, 08.00, 11.00 dan 18.00 waktu Indonesia Barat. B. Ibadah Pentakosta kedua, yaitu pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 kita akan mengikuti ibadah perayaan turunnya Roh Kudus dengan 1 kali ibadah masuk pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Diminta kesediaan kepada Kor Amahuria, Kor Ama Cantata Gloria, Kor Inahana,
Kor Ina Kamis, Kor Ina Maria, Kor Ina Deborah, Kor NHKBP, dan Kor NHKBP Transiamus untuk mempersembahkan lagu pujian dalam ibadah. 6. Pembekalan calon sintua dan keluarga. Pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2025 diadakan pembekalan calon sintua dan keluarga atau suami dan istri mulai pukul 14.00 sampai dengan selesai, bertempat di gedung sekolah minggu. Setelah pembekalan akan dilanjutkan dengan GR persiapan pentahbisan sintua. Kiranya semua calon sintua dan keluarga dapat mengikuti pembekalan tersebut dengan baik. 7. Pentahbisan calon sintua. Pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 dalam ibadah pukul 11.00 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan pentahbisan kepada 22 orang calon sintua. 8. Konven pelayanan penuh waktu full timer. Pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 di Gereja HKBP Paku Jaya Ciledug, Resort Serpong, Distrik 21 Banten, akan diadakan konven pelayan penuh waktu dan keluarga masuk pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, 3 Romawi, Koinonia atau pelayanan persekutuan. Yang pertama, kunjungan gereja Kor Ina Kamis. Hari ini Minggu tanggal 1 Juni 2025, Punguan Kor Ina Kamis akan mengadakan kunjungan gerejawi ke pos Parmingguan Sektor Pandeglang HKBP Serang, bertempat di Aula TNI AD Yonif 320 Badak Putih, Pandeglang. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Biwilfro Inang Bertauli Hutauruk dan Inang Pendeta Sihol M. Simamura SSI Teol. Yang kedua, PHD Punguan Lansia. Pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 pukul 07.00 waktu Indonesia Barat akan diadakan PHD Punguan Lansia yang dipimpin oleh Amang Pendeta Maridup Purba MTH, bertempat di Hotel Bed Kesegaran Teresia, daerah Sentul, Bogor. Kiranya kegiatan tersebut menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, PA Seksi Perempuan. Pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 akan dilaksanakan pendalaman Alkitab Seksi Perempuan bertempat di gereja, dan hari itu juga sekaligus pembukaan kegiatan Parheheon Perempuan HKBP Tangerang Kota dengan acara bagian kesehatan, yaitu pemeriksaan kulit. Kegiatan ini akan dimulai pada pukul 16.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, dan ibadah dimulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Diminta kehadiran Punguan Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hana, Ina Deborah, dan seluruh perempuan dari seluruh WIK untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Yang melayani adalah perempuan dari WIK 03. Kor Punguan Ina Kamis yang menyediakan konsumsi adalah dari WIK 04, 05, 06, dan 07. Yang keempat, pembekalan calon guru sekolah minggu. Mulai hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 akan diadakan pembekalan calon guru sekolah minggu bagi 9 calon guru sekolah minggu bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2, masuk pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Diharapkan semua calon guru sekolah minggu dapat mengikuti pembekalan tersebut. 5. Penyegaran seksi pemuda dan seksi remaja. Seksi remaja dan seksi pemuda HKBP Tangerang Kota akan mengadakan penyegaran olahraga futsal untuk mempererat seksi pemuda dan seksi remaja yang akan diadakan pada hari Senin
tanggal 2 Juni 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat bertempat di lapangan futsal Pandawa, Cipondoh. Bagi pemuda dan remaja yang mau ikut dalam futsal tersebut dapat menghubungi kontak person 08779 7868 375 atas nama Gunung Sihombing atau 0813 1080 4613 atas nama Putra Siringo-Ringo. 4 Romawi Marturia atau pelayanan kesaksian. 1. Pelantikan Pokja Marturia pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 pukul 10.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Barat akan diadakan pelantikan pengurus Pokja Marturia periode 2024 sampai dengan 2028 bertempat di HKBP Paku Jaya Resort Serpong. Di ibadah konven pelayan penuh waktu Distrik 21 Banten yang akan menghadiri dari Gereja HKBP Tangerang Kota adalah Sintua Godwill Simanjuntak, Ketua Dewan Marturia, Sintua Hasudungan Butar-Butar, Penginjilan, Leni Simbolon, Ivan Sitorus, Seksi Musik, dan Toman Samusir, Multimedia. 5 Romawi, Diakonia. Ucapan selamat dan doa, full timer para haladu dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 111 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 8 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberkatinya kepadamu apa yang engkau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Dalam Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Parhaladu di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Oras. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 185 ayat 1 sampai 5 sambil menyerahkan persembahan kita yang terbaik. Pencipta yang kelihatan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Amang dan Ninang. Firman Tuhan, kabar baik bagi kita pada Minggu Eksaudi, tertulis dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 97 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat 12. Saya akan membaca bagi kita. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Amang dan Ninang jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita dalam hidup kita ini melihat atau merasakan di mana yang benar itu disingkirkan, di mana yang benar itu dibenci, di mana yang benar itu difitnah, di mana yang jujur itu dibungkam dan ditindas, tetapi yang licik, yang picik justru malah mendapat tempat, mendapat pujian dan mendapat sanjungan. Atau pernahkah kita merasakan bahwa kita sudah berjuang dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan sepenuh hati, tetapi kita justru mengalami kegagalan. Tetapi di saat yang sama, di waktu yang sama, kita melihat ada orang yang sama sekali tidak berjuang. Kalaupun berjuang, perjuangannya bukan seperti perjuangan kita, tetapi justru hidupnya lebih mujur, lebih berhasil, lebih nikmat, dan lebih menyenangkan. Seperti mungkin kita alami, terutama adik-adik remaja, sudah berjuang, mempersiapkan diri dengan sangat baik,
mengikuti ujian tes SNBT, kita gagal. Tetapi kita memiliki teman atau mungkin orang yang kita ketahui tidak semaksimal perjuangan kita, justru kita mendengar dan mengetahui bahwa dia masuk dan diterima. Mungkin di tengah situasi yang demikian, kita akan berkata atau bertanya, di manakah keadilan Tuhan? Di manakah kekuasaan Tuhan? Di manakah kebenaran Tuhan? Ini bukan sebuah konsep yang kosong yang saya katakan. Ini menjadi sebuah hal yang sudah sangat sering kita temukan. Bahkan mungkin kita juga pernah menjadi bagian dari itu. Kita mengungkapkan sebuah kebenaran, mengungkapkan sebuah yang benar dengan sejujur-jujurnya. Malah ada justru kita dibenci, kita dibungkam dan disingkirkan. Tetapi mereka yang licik dan picik justru mendapat tempat yang sangat luar biasa, panggung yang sangat istimewa. Maka timbul dalam pertanyaan kita, di manakah sebenarnya keadilan Tuhan? Di manakah kebenarannya? Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teks khotbah kita pada minggu hari ini dari Mazmur 97 ini bukan untuk menjauhkan kita dari kenyataan itu. Karena hal-hal yang demikian justru bisa terjadi di tengah hidup orang-orang percaya. Tetapi Mazmur 97 ini mau mengajak dan memanggil kita untuk melihat lebih dalam, melihat lebih jauh dan lebih jelas, bahwa dalam segala situasi dan keadaan Tuhan itu hadir. Hadir. Tuhan itu tampil sebagai Raja. Ini pengakuan, ini kesaksian pemazmur. Ayat 1 tadi, Tuhan adalah Raja. Ini kesaksiannya. Mazmur ini dibuka dengan sebuah kesaksian yang teramat indah dan luar biasa. Tetapi Amang dan Inang, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita perlu ketahui bahwa Mazmur ini dilantunkan dan ditulis serta dinyanyikan bukan dalam situasi hidup yang ketika hidup tentram, hidup aman, hidup nyaman. Bukan. Bukan situasi hidup yang baik-baik saja, tanpa pergumulan dan tanpa persoalan. Justru sebaliknya, Israel saat itu mengalami reruntuhan yang sangat luar biasa. Kehilangan negerinya, kehilangan tanahnya, kehilangan pusakanya, kehilangan harta bendanya. Mereka ditawan di Babel, diangkut dari negerinya sendiri sebagai tawanan yang tidak berharga. Mereka kehilangan raja. Sebelumnya mereka memiliki raja yang luar biasa. Mulai dari Saul, Daud, Salomo, lanjut terus sampai 2 kerajaan. Sampai mereka tidak memiliki raja. Mereka ditawan, dibawa ke Babel. Tidak ada lagi raja bagi mereka. Mereka kehilangan segalanya. Kehilangan tatanan hidup yang selama ini menopang mereka. Tetapi Mazmur ini lahir dan diperdengarkan, disaksikan justru dalam situasi yang demikian. Bukankah apa yang dialami oleh Israel di situasi yang demikian pada saat itu bisa terjadi, atau mungkin sudah terjadi dalam hidup kita? Apalagi di tengah-tengah kondisi kita hidup saat ini, di tengah keadaan dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Ancaman global seperti perubahan iklim dan pemanasan global, ancaman ekonomi, krisis ekonomi, peperangan, dan lain sebagainya.
Banyak pergumulan yang kita hadapi. Namun di tengah-tengah situasi kita yang demikian amang dan inang, Mazmur 97 ini mengajarkan kita bahwa pengakuan iman tidak selalu terdengar dari kondisi yang baik-baik saja. Pengakuan bahwa Tuhan itu adalah Raja, Tuhan itu baik, bukan karena situasi kita baik. Pengakuan yang berkata bahwa Tuhan itu penuh kasih bukan justru karena situasi hidup kita aman dan tentram tanpa persoalan. Justru Mazmur ini, pengakuan iman ini lahir di tengah-tengah situasi hidup yang sangat sulit, yang sangat gelap, beban yang sangat berat. Bukan hanya tubuh mereka yang tertawan, pun ikut dengan jiwanya ditindas. Coba kita bayangkan hidup di negeri orang sebagai tawanan. Jangankan hidup di negeri orang, tinggal di rumah keluarga saja kadang kurang nyaman. Sudah keluarga lo amang dan inang. Tulang, amang boru, bapak tua, ya kadang kurang nyaman. Ning nyalang pedahanon topu mamarbatu nat tulangi. Bah. Ning tabu musibah lam gugu batu ni nat tulangi. Bah, inna roh harupani. Molo ya hita mangai makilara na songoni. Nyadang sudi songoni, ale adong do na songoni. Salah hudul salah tidang. Tarsor malilingi badungo. Ulan namudum dulom minna. Hape somal na memang say tibu do terhubas do diak kaulau di Jabu. Ele sipata imang uluan. Mulu tinggal di Jabu ni halak dang di Jabu riba. Hidup badi dok, rumahku istanaku. Memang lebih nyaman tinggal di rumah sendiri. Jangankan di rumah keluarga, maaf bagi jemaat ya amang dan hinang. Tinggal yang bukan di rumah kita pun yang masih menyewa misalnya. Adigam mana yang gusuron na hamis yanon. Walau disipata dong songoni. Apalagi manunga sebulan 2 bulan menunggak. Ada ketidaknyamanan. Maka lebih dari pergumulan yang seperti itulah dirasakan oleh umat Tuhan di pembuangan Babel itu. Tetapi di tengah situasi yang demikian, lahir sebuah pengakuan iman yang teramat luar biasa. Yang melampaui akal dan melampaui realitas. Dan melampaui apa yang dirasakan. Yang pertama pengakuan imannya apa? Ayat 1 tadi. Tuhan adalah Raja. Ini kesaksian yang luar biasa. Sementara mereka tidak memiliki Raja. Tuhan adalah Raja. Sementara mereka ditindas dan dianiaya. Tuhan adalah Raja, sementara mereka tidak bebas hidup bersekutu, berdoa kepada Tuhan. Tuhan adalah Raja, sementara kebutuhan mereka sehari-hari tidak terpenuhi dengan baik. Tuhan adalah Raja, sementara mereka tidak tinggal di negeri dan di rumah mereka masing-masing. Bukankah ini pengakuan iman yang sangat luar biasa? Tetapi amang dan inang ini bukan lahir secara tiba-tiba atau tanpa proses. Pengakuan Tuhan sebagai Raja itu sudah jauh, mulai dari nenek moyang mereka. Ketika mereka di Mesir pun, mereka dipimpin oleh Raja Firaun. Itu sebabnya ketika mereka sudah masuk ke tanah Kanaan, banyak bangsa-bangsa yang memiliki raja, Amori, Moab dan lain sebagainya, orang-orang Kanaan. Sebabnya mereka meminta kepada Tuhan supaya mereka dipimpin oleh raja, dan Tuhan memberikan. Tetapi raja yang sesungguhnya adalah Tuhan. Maka Mang dan Inang, kalau pengakuan iman ini menyebut bahwa Tuhan adalah raja, ini menunjuk kepada Tuhan adalah raja, menggambarkan Tuhan sebagai penguasa tertinggi, pemilik kuasa dan otoritas atas segala ciptaan.
Tuhan adalah Raja menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan itu tidak terbatas. Sekalipun mereka berada di pembuangan itu, Tuhan tetap bagi mereka Raja yang harus disembah, yang harus dipuji, yang harus diagungkan, yang harus dikasihi dan harus taat kepadanya. Tuhan adalah Raja menunjukkan bahwa mereka sepenuhnya bergantung kepadanya, bergantung kepada Tuhan, bukan kepada penguasa. Ini menjadi serupa dengan konteks kitab Wahyu Epistel tadi. Di tengah siksaan dan tekanan orang-orang Kristen di abad 80-an. Gereja mula-mula dari Kekaisaran Romawi melalui Yohanes, Tuhan memberikan penghiburan, mengungkap sebuah rahasia yang teramat besar yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang terakhir dan yang awal dan yang akhir. Dia adalah Raja. Sekalipun umatnya di tengah-tengah pergumulan yang teramat berat dan teramat sulit. Itu sebabnya Mang dan Inang, kalau iman kita mengaku bahwa Tuhan adalah Raja, sama seperti umat Tuhan ini memiliki konsekuensi. Kalau kita berkata bahwa Tuhan itu adalah Raja, pas tu song katanya halak Batak ya te. Konsep Raja pe di tonga-tongani halak Batak tibodo. Baris-baris ni gajah di rurah Pangaloan. Molo marsuru Raja daido Solo Soluan. Beido. Eno engon na malam morui ate. Basa. Erap anak ni Raja do. Buru ni Raja. Raja di si. Raja addo pe di son. Oddo hebat na. Raja guguk di si, Maharaja di son. Nanti. Kan? Lubar Raja di si, Debata Raja di son. Dang soal marga naik kudok kono. Now, rapatan na mulai didok Raja yang memang otoritasnya tinggi dan maha tinggi. Kita taat dan patuh kepadanya, senantiasa bergantung kepadanya. Itulah Raja. Mengapa Israel menyebut Tuhan sebagai Raja? Karena Tuhan adalah pencipta dari segala sesuatu, penguasa tertinggi, pemilik kuasa dan otoritas atas seluruh ciptaan. Tidak ada yang melebihi dia. Ini membuat mereka senantiasa berpengharapan dan hanya bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang begitu pelik dan begitu sulit. Karena itu Amang dan Inang, bila kita pun mengaku Tuhan itu adalah Raja seperti topik minggu kita hari ini, mengakui Tuhan sebagai Raja, berarti kita siap dan mau hidup di dalam perintah dan kehendaknya. Sebab bila kita melawan perintahnya, tarsongon nodokon naking ma, daido Solo Soluan, Tuhan maguad do jabarna. Maka kalau kita mengaku Tuhan sebagai Raja, konsekuensi pertama, hidup kita sepenuhnya berada di tangannya, bukan pada diri kita. Kita siap dan mau dipimpin oleh perintahnya dan kehendaknya. Karena kita percaya kehendaknya selalu menjadi yang terbaik bagi kita. Mengakui Tuhan sebagai Raja berarti kita sadar akan keterbatasan kita. Kita tidak bisa mengubah pasangan kita, mengubah anak-anak kita, atau mengubah dunia sekitar kita atau kehendak kita. Tapi kita memohon dan berserah pada kekuasaan Tuhan Sang Raja itu, yang berkuasa dan hanya dialah yang berkuasa mengubahkan segala sesuatu. Yang kedua, Amang dan Inang, pengakuan iman pemazmur ini di tengah-tengah pergumulan yang demikian, mereka mengaku bahwa Tuhan senantiasa hadir menyatakan diri bagi umatnya. Senantiasa, omnipresent, Tuhan maha hadir. Amang dan Inang, tidak jarang bahwa kita mengukur
dan menilai kehadiran Tuhan itu sesuai dengan kondisi hidup kita. Kalau semuanya tentram, semuanya damai, keluarga kita pun juga demikian, pekerjaan kita juga demikian membuahkan hasil, anak-anak pun demikian, oh kita akan berkata Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita. Ya, kalau anak kita lulus SNBT di beberapa hari yang lalu, mungkin kita akan berkata dalam hati kita, oh Tuhan Engkau sungguh baik dan teramat baik, hadir selalu dalam hidupku. Tetapi bila sebaliknya, mungkin kita berkata Tuhan itu jauh daripada kita. Terutama bagi adik-adik remaja ya, Amang mau beri pesan, terutama yang belum berhasil di beberapa hari yang lalu. Katakan dalam hatimu, tidak masuknya SNBT tahun ini bukan berarti kamu gagal. Tetapi Tuhan sedang memproses hidupmu dan ingin menempatkanmu di tempat yang lebih tepat. Tuhan memproses hidupmu dengan air mata. Tuhan ingin memproses hidupmu dengan kekecewaan hari ini. Tuhan ingin memproses hidupmu dari kesedihanmu hari ini. Katakan dalam hatimu, kamu bukan orang yang tidak berhasil. Saya bukan orang gagal. Tetapi Tuhan sedang memproses diri saya lewat air mata, lewat kesedihan dan kekalahan hari ini. Karena saya percaya Tuhan sedang ingin menempatkan saya di tempat yang lebih tepat. Berikan afirmasi positif dalam dirimu. Kekalahan hari ini bukan menjadi kegagalan selama-lamanya. Amin. Berikan afirmasi positif, terutama orang tua kepada anak-anak. Karena memang Amang dan Inang, terutama untuk usia-usia remaja, tidak semua dari mereka memiliki mental yang kuat menerima kekalahan. Unang gabi dohot tita madodoni. Percumanya kau bimbel. Di rumah pun tak ada kerjamu selama ini. Kalah pula kau sekarang. Udah habis uang bapak dan mama kau bikin. Anggo ita bena manggukna di kamarna. Di minggu keluarga ini Amang dan Inang, di situasi yang demikian mungkin dari antara anak-anak kita ada yang mengalami demikian. Kita harus menjadi support system bagi mereka, menyembuhkan lukanya, menyemangati hatinya dan jiwanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, Tuhan mau memproses dia lewat kekecewaannya dan ingin menempatkan dia di tempat yang lebih tepat, asal kita mau ikut berproses dengan Tuhan. Sekali lagi adik-adik remaja, kekalahan hari ini bukan kegagalan untuk selama-lamanya. Tuhan ingin membawamu ke sebuah waktu dan tempat yang lebih tepat dari apa yang sedang kau pikirkan. Bukalah hatimu untuk Tuhan. Persiapkan lagi. Perjuangan kita masih panjang. Tuhan senantiasa hadir menyatakan diri bagi umatnya. Disebut di ayat 2 awan dan kekelaman sekeliling dia, ayat 3 api menjalar di hadapannya, kilat-kilatnya menerangi dunia, ayat 5 gunung-gunung lulu, ayat 6 langit memberitakan keadilannya. Mulai dari ayat 2 sampai ayat 6 ini adalah tanda kehadiran Tuhan yang disebut dengan teofani. Memang sering dalam perjanjian lama itu Allah hadir memakai perantara transenden, memakai tanda-tanda alam, seperti api, seperti kilat, gemuruh, angin, menjadi tanda dari kehadirannya. Kita ingat peristiwa Musa di Gunung Sinai. Perjumpaan dia dengan Tuhan
dalam api yang menyala-nyala di semak belukar itu. Angin yang sedang berhembus. Kita ingat peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul 2 itu. Tuhan hadir. Itu sebabnya kalau dikatakan awan di ayat 2 dan kekelaman ada sekeliling dia, ayat 3 api dan seterusnya sampai dengan ayat 6, mau mengatakan dan menekankan bahwa Tuhan itu senantiasa hadir dan Tuhan berkuasa. Memakai segala sesuatu yang diciptakannya untuk menyatakan kehadirannya. Sebab dia adalah Allah yang omnipresent, maha hadir. Allah yang maha kuasa. Dia boleh pakai apa saja. Dia boleh pakai untuk menyatakan kehadirannya dengan perantara, dengan media. Seperti ayat 2 dan sampai 6. Tetapi Tuhan pun berkuasa. Menyatakan dirinya secara langsung, imanen. Itulah Kristus yang hadir di tengah-tengah kita. Immanuel. Allah bisa menyatakan kehadirannya dengan perantaraan, dengan media. Tetapi dia juga Allah yang sanggup menyatakan kehadirannya secara imanen, secara langsung. Beserta dan hadir di tengah-tengah kita. Tapi yang menjadi pertanyaan Amang dan Inan, apakah kita masih bisa merasakan kehadiran Tuhan? Mengakui bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita ini. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah krisis, tekanan yang begitu banyak. Pergumulan di tengah-tengah keluarga. Lebih sering scroll handphone daripada ngobrol dengan suami. Lebih fokus pada scroll, pada handphone daripada ngobrol dengan keluarga. Kita merasakan itu biasa-biasa saja, tidak ada persoalan. Tetapi tanpa kita sadari, Amang dan Inang, itu adalah sebuah gejala. Krisis komunikasi di tengah-tengah keluarga. Kita lebih suka berkomunikasi di dunia maya daripada berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita di dunia nyata. Di satu sisi kita ditolong, tetapi di sisi yang lain ini menjauhkan kita. Duduk di depan TV bersama-sama, tetapi asik pada handphone kita masing-masing. Duduk di meja makan sama-sama, duduk di warung kopi sama-sama, tapi kita lebih asik dengan handphone kita. Mungkin saya juga demikian. Tetapi inilah realitas kita. Pergumulan kita. Amang dan Inang, mengapa pemazmur bisa mengakui bahwa Tuhan itu hadir dalam segala waktu dan kondisi dalam hidupnya? Tuhan senantiasa hadir. Mengapa mereka memiliki pengakuan yang demikian? Karena mereka percaya Tuhan itu maha kuasa. Sekalipun mereka terbuang di negeri orang, Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Dalam berbagai rupa dan berbagai bentuk. Dalam berbagai perantara. Tuhan itu bukan Tuhan yang bisa dikekang dan bisa dibatasi. Itu yang menguatkan mereka. Sehingga mereka terus berharap kepada Tuhan. Bila pun awan datang. Dan tanda-tanda itu mereka lihat. Mereka percaya. Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah umatnya. Yang ketiga, Amang dan Inang, pengakuan iman mereka bahwa Allah lebih tinggi dari segala berhala. Ayat 7 sampai dengan ayat 9. Sebab engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Amang dan Inang, ada sebuah suku primitif di pedalaman hutan Amazon sebagai penyembah berhala. Biasanya berhalanya ini selalu dia bawa di dalam sebuah kantong dan diikatkan di pinggangnya. Berhala ini seperti sebuah patung kecil yang terbuat dari tembaga. Itu sebabnya bisa dimasukkan ke dalam kantong dan diikatkan ke pinggang, terus dibawa kemana-mana. Tetapi berhalanya ini, patungnya ini
tidak selalu dia keluarkan. Dan tidak selalu dia sembah dan dia puja. Hanya di situasi-situasi tertentu. Kalau hidupnya baik-baik saja, ya, dia tidak akan pernah mengeluarkan itu. Kalau hidupnya tentram dan aman, dia tidak pernah menyembahnya dan melihatnya. Lebih banyak keberadaan patung itu di dalam kantongnya daripada di dalam hidupnya. Tetapi kalau hidupnya di tengah-tengah pergumulan, bencana, atau kehidupan tidak berjalan seperti yang diinginkan, barulah. Atau ada permintaan yang istimewa, barulah patung ini dikeluarkan. Dibersihkan, lalu ditempatkan di tempat yang paling tinggi, lalu dia menyembah dan berdoa dengan mantranya. Selesai berdoa, patung itu kembali masuk ke kantong. Seperti itulah sehari-hari. Berhari-hari, berminggu-minggu. Dan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, terkadang patung itu tidak dilihatnya. Tidak keluar dari kantongnya. Itulah praktik berhala dari suku primitif di pedalaman hutan Amazon ini. Amang dan Inang, hari-hari ini berhala itu bukan hanya patung saja. Bukan juga hanya pohon seperti yang disembah oleh leluhur kita yang dulu. Dang songon na julu be. Pamili utak kasi pili bigui. Nang diturpo kope ido. Bahwa ilah-ilah orang Babel itu dari patung, dari kayu, ada dewa-dewa mereka yang mereka sembah. Tetapi perlu kita ketahui bahwa penyembahan berhala itu atau yang berhala itu bukan saja pada bentuk patung atau bukan saja pada bentuk kayu atau pohon atau yang lainnya seperti dahulu kala. Huingok dong tahun 2000 sia tiki mahasiswa tingkat 2 kami napak tilas ke Pusuk Buhit Samosir. Naik mahami mendaki mulai jam 11 malam dari Limbong. Sien HKBP Limbongi. Dipandu mahami adong 2 halak naposo memandu. Saat mahami di Pusuk Buhiti tarhira-hira pukul 6 pagi, jam 6 pagi kami tiba di sana. Ali sebelum tiba kami di sana, sepanjang jalan ya, sampai kepada puncak Pusuk Buhiti itu ada banyak bendera partai. Udang bendera partai. Saya tidak sebut itu partai apa. Kita ingat 29 itu pemilihan umum loh. Timbul pertanyaan dalam pikiran saya, merhua bendera partai itu son. Sodong di si Jolma, nadong do kampanye di sini naruh aku do. Sodong Jolma di Pusuk Buhit, nggak ada warga di sana, tidak ada pemilih. Tapi mengapa ada bendera di situ? Nah do nang sosobaun di Pusuk Buhit itu memilih inarohado. Jalan nama ini bisa Jakarta dulu. Itu. Alana adong do kartu nama na do bendera ni si putuna. Adong do spandukna di si. Ador sosatam itu gijang di Pusuk Buhiti paling atas. Ada puncak pertama, itu tempat peribadatannya. Pas di sidong desida memilih. Dung satami musek di puncak ne, adong mamanuk sapasang. Manuk na merah. Jaladong do tolor na pitu. Pitu ma tolor ni manukon. Baru memilih do utte pangir. Alana kami torok do, bawa do buru-buru dong do kami hati hampir 30 halak. Ngalu je turu siat toro kan. Batar hona bigu mengalang toloron na kami biga-biga halak. Buwalak kami tolor ida. Tolor ni manuk. Puding mahami di si. Hubud duti hami di sini nabi tu. Nadiba mabiar do, nadiba apalagi ak kaburu-buru mabiar do. Manuki pe hutak kupami do, ale malua do sada. Dung sata mi dia serama, dung mulak kami suku ne, ulo pahami mamanuki dia serama, manuk jatan ne. Mekel dulu sin nami mamereng. Telalas dorohana. Ala neneng dohonom memang tahun 2000 sia harusnya sudah canggih ya.
Apalagi kalau dari Jakarta ini. Dan dia itu politikus senior, bukan politikus baru-baru ini, bukan. Senior. Do tak kalan nasing do pihak kadongan. Habi adong mapamilio di si berhala. Kita tidak menghakimi. Beragamakah dia beragama? Bertuhankah dia bertuhan? Karena memang Amang dan Inang berhala hari ini mungkin tidak seperti cerita saya tadi, terang-terangan bawa patung ke sana dan kemari. Atau berhala hari ini bukan seperti berhala dahulu, dibayar patung manang dipilih hau. Tetapi berhala hari ini bisa disimpan rapi di dalam hati, ditutupi di balik kesalehan dan ketaatan beragama. Agama itu terkadang hanya formalitas, tetapi Tuhan dalam dirinya adalah keinginannya dan ketamakannya. Itulah keberhalaan itu. Menjadikan Tuhan bukan yang utama dan satu-satunya, tetapi Tuhan dipakai kalau perlu saja, seperti cerita suku primitif tadi. Kalau penting ya berdoa, kalau tidak penting tak perlu berdoa. Kalau beban berat baru kita datang kepada Tuhan. Tapi kalau hidup aman-aman dan baik-baik saja, tidak perlu kepada Tuhan. Seolah-olah memang Tuhan itu sudah berada di luar kehidupan. Deus et machina. Seolah-olah memang zaman ini mau mengajarkan dan mengajak kita bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan lagi. Karena memang hampir semua kebutuhan hidup manusia ini bisa terjawab oleh kemajuan zaman ini. Hampir semua bisa terjawab. Sehingga Tuhan terus seolah tidak perlu memberhalakan. Bertuhan ya, beragama ya, bergereja ya. Tapi bagaimana dengan praktik hubungan kita dengan Tuhan? Kita menciptakan Allah menurut gambar kita, menurut keinginan kita. Bukan kita yang diciptakan Allah menurut gambar Allah. Seolah-olah Allah harus menyesuaikan diri dengan konsep-konsep manusia. Dan itulah salah satu pergumulan dan persoalan yang paling gawat hari-hari ini, Abang dan Inang. Manusia menyimpan Allah di suatu tempat tertentu, hanya di kantongnya. Dia tidak kita biarkan hadir dalam seluruh aspek dan sudut hidup kita. Kalau keinginan, kalau ketamakan, kalau ego, kalau gengsi kita yang lebih utama daripada Allah, itu sama saja kita memberhalakan Dia. Amang dan Inang dari Mazmur 97 ini, iman yang sejati tidak hanya mengajarkan supaya kita menjadikan Tuhan menjadi nomor satu. Bukan. Iman sejati bukan hanya mengajarkan kita supaya kita menjadikan Tuhan menjadi nomor satu. Tetapi iman yang benar akan bersaksi dan berkata bahwa Tuhan adalah satu-satunya. Kalau toh ada nomor dua, ini perselingkuhan. Istri saya Amang di rumah itu nomor satu, tapi yang di sana itu nomor dua loh. Berarti kan ada dua. Tetapi iman mengajarkan kita Tuhan bukan hanya nomor satu. Dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Mulut adok do, hodo da inang nomor sada. Onang terperseha makenang hati. Hati adong do nomor dua san. Mulai do hamu nomor sada. Oh ini kita curigai. Ali mulut dok, holakko do inang sada hodo. Anggap pas mato. Ali mulai do hodo da inang burunya raja nomor sada. Suku-suku matok kita kan, suku mau sih jadi isi nomor dua. Akanak toma isi nomor tulu. Cetar terus pertanyaan itu sampai mengaku bahwa kamu adalah satu-satunya. Ya didok akamata song ni Tuhan. Hodi nang sesada hodi ya didok song ni. Molo so ya do pe, mudah-mudahan manong dung mulai segari jor jaku ya te. Olah sesada hodo kan, darong be.
Tuhan mengajar, iman kita mengajarkan demikian. Tuhan bukan hanya nomor satu, tetapi dia adalah satu-satunya. Yang terakhir, kesaksian iman pemazmur dalam teks ini. Dalam situasi yang demikian, terang masih menyala dan harapan tidak pernah padam. Ayat 11, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang tulus. Amang dan inang, Tuhan tidak pernah berjanji dan firman-Nya pun tidak pernah berkata bahwa langit akan selalu cerah tanpa petir dan tanpa awan. Firman Tuhan pun tidak pernah menjanjikan bahwa hidup yang kita jalani ini tidak tanpa pergumulan, tidak tanpa kerikil, dan tidak tanpa lembah dan bukitan. Tetapi firman Tuhan berjanji bahwa Dia akan menjadi terang yang senantiasa menyinari dan menerangi hidup kita. Agar dengan terang Tuhan itu membuat kita tetap melangkah sekalipun kita letih. Terang itu membuat kita terus berjuang sekalipun kita gagal. Usaha kita mungkin gagal. Pernikahan kita mungkin tidak seindah yang kita bayangkan. Sampai hari ini berbagai usaha kita untuk mendapatkan keturunan masih gagal. Pekerjaan kita tidak secerah yang kita bayangkan. Tetapi di tengah-tengah situasi yang demikian, firman Tuhan menyapa kita. Ayat 11, terang sudah terbit bagi orang-orang benar. Terang inilah yang menyemangati, terang inilah yang menuntun, terang inilah yang menguatkan dan memotivasi kita untuk terus berjalan. Sekalipun perlahan tetapi pasti untuk meraih tujuan. Terang ini juga membuat kita lebih suka memahami dan mengerti ketimbang menghakimi orang lain. Terang ini juga lah yang mengajarkan kita untuk memahami pasangan hidup kita di tengah-tengah kelemahan dan kekurangannya. Bukankah hari-hari ini banyak yang demikian, Amang dan Inang? Istri lebih suka menghakimi suami, suami suka menghakimi dan merendahkan istri. Disebutlah suami yang tak berguna. Cobalah dia pahami. Dengan terang yang hadir dalam hidup kita, kita semua dipanggil untuk memahami keluarga kita. Istri memahami suami, suami memahami istri dalam segala kekurangannya. Orang tua memahami anak, dan anak juga memahami keterbatasan orang tua. Bila terang ini ada di dalam hidup kita, maka bukan tidak mungkin apa yang disebutkan di ayat 11 itu. Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Maka sukacita menjadi bagian hidup kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan kami di dalam Kristus Yesus, Allah yang sungguh baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk kasih karunia Tuhan dan penyertaan-Mu yang teramat sempurna dalam hidup kami. Sekalipun hidup kami tidak selalu baik-baik saja, ada banyak hal yang menjadi pergumulan kami, yang membuat penat hati dan pikiran kami, membuat jiwa kami letih dan lesu. Tetapi oleh firman-Mu yang hari ini telah Tuhan perdengarkan bagi kami, mata hati dan iman kami dibukakan bahwa Tuhan adalah Raja yang berkuasa, yang maha tinggi dari segala yang ada. Engkau adalah Raja yang hadir dalam segala kondisi dan situasi, yang menyatakan diri bahkan melalui ciptaan-Mu, tetapi terutama di dalam firman-Mu dan Kristus yang sudah hadir di dalam Roh-Mu bagi hidup kami. Kehadiran-Mu dalam hidup kami menjadi kekuatan untuk terus menopang dan menolong kami, sehingga kami terus berharap sekalipun kami pernah gagal, sehingga kami terus berusaha dan berjuang sekalipun kami pernah jatuh, karena kami percaya saat semua jalan sudah tertutup, Kristus berkuasa membuka jalan bagi kami. Bapa di surga,
berkati seluruh jemaat-Mu di HKBP Tangerang Kota, di tengah keluarga mereka masing-masing. Tuhan yang mencurahkan damai dan sejahtera, sehingga tiap-tiap keluarga beroleh kebahagiaan, beroleh sukacita dalam segala hal. Engkau yang menuntun dan mengajar kami di tiap-tiap rumah tangga kami untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya, bukan sekedar nomor satu, sehingga kami menjadi pribadi dan keluarga yang taat, yang hanya beribadah dan menggantungkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan yang Tuhan karuniakan bagi tiap-tiap jemaat-Mu, memberikan hikmat dan selalu mengajar kami untuk bekerja, memperlakukan pekerjaan kami sebagai ibadah dan persembahan kami kepada Tuhan, sehingga kami melakukannya dalam takut akan Tuhan, penuh dengan kejujuran dan kebenaran. Orientasi kami bukan sekedar mencari hasil, tetapi yang utama menyenangkan hati Tuhan, sebab kami percaya bila Tuhan bergembira atas perbuatan kami, berkat-berkat-Mu pun semakin mengalir bagi anak-anak-Mu yang senantiasa setia kepada Tuhan. Berkati anak-anak jemaat-Mu seluruhnya, terutama adik-adik kami remaja yang mungkin pada hari ini belum memperoleh sukacita, kemenangan dan keberhasilan, terutama mereka yang belum berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri. Ini bukan kegagalan dan akhir. Tuhan yang memberikan kekuatan semangat bagi mereka, bahwa Tuhan ingin memproses mereka dan membawa mereka ke tempat yang lebih tepat. Biarkan setiap kekecewaan, air mata dan kesedihan menjadi proses bagi Tuhan, sehingga mereka selalu bergantung dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Berkati anak-anak jemaat-Mu yang bersama-sama dan juga yang jauh dengan mereka. Dalam keterbatasan kami sebagai orang tua, kami menyerahkan setiap anak-anak kami. Tuhan yang menjaga dan menyertai mereka, menjauhkan segala mara bahaya dan celaka. Biarlah mereka hari-hari beroleh damai sejahtera Tuhan. Bapa yang baik, terkhusus buat jemaat-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tangan pengasihan Tuhan menguatkan dan meneguhkan imannya. Tuhan yang memberikan kesembuhan dan kesehatan yang pulih baginya. Tuhan yang menghibur jemaat-Mu yang berduka, terutama keluarga Amang Siburian dari Wik 9, Amang David Sugiarto Siburian beserta 2 orang anaknya yang tengah berduka atas meninggalnya istri dan ibu yang sangat mereka kasihi, Inang Buru Panggabean. Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera. Biarlah hari-hari mereka ke depan semakin Tuhan berkati keluarganya, terutama 2 orang anak yang ditinggalkannya yang masih kecil, sepenuhnya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami serahkan pelayanan gereja-Mu. Kami bersyukur untuk pesta penggalangan dana pada minggu yang lalu yang boleh berjalan. Semuanya kami persembahkan kepada Tuhan untuk perluasan gereja-Mu, pengembangan pelayanan seturut kehendak Tuhan. Berkati program gereja-Mu yang akan dikerjakan waktu-waktu yang akan dekat ini. Para amang dan inang calon sintua yang akan menerima tahbisan pada minggu yang akan datang. Tuhan yang mempersiapkan mereka menjadi pelayan yang baik, penuh kerendahan hati, yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Jabatan sintua bukanlah sekedar jabatan kehormatan, melainkan sebuah pelayanan yang totalitas kepada Tuhan, menjadi alat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu untuk memberkati seluruh jemaat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi.
Tuhan Allah Maha Esa, Yesuslah penyataannya, Yesus Putra Tunggalnya, Yesus Putra Tunggalnya. Dia hidup selamanya, kuasa
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.